Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap kawakan Yamaha Valentino Rossi mengungkapkan bahwa Wazir M1 lemah di lintasan lurus, sehingga kerap tertinggal oleh para pembalap dari pabrikan lain. Saya selalu mengatakan bahwa mesin adalah masalah besar bagi kami, karena kami selalu paling lambat di lintasan lurus, ucap Rossi kepada Speedweek. Selain itu, Rossi juga mengatakan bahwa pabrikan lain mempunyai mesin yang mulus dalam hal akselerasi. Selain itu, karakter mesin sudah lama menjadi kekuatan Yamaha. Tapi sekarang yang lain juga tampaknya memiliki mesin yang mulus dalam hal akselerasi, ucap Rossi. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi menegaskan pembekuan mesin bukan alasan bagi Yamaha. Kesadaran untuk tidak kendor dan mencari solusi pada mesin yang merupakan kelemahan Yamaha Wazir M1 di MotoGP. Ia dengan tegas mengingatkan para mekanik di Yamaha, pengembangan mesin dibekukan, tapi di MotoGP itu bukan alasan. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan performa di sekitar mesin, mulai dari elektronik hingga knalpot. Banyak hal yang bisa diperbaiki meski tidak bisa menyentuh motor. Jika Yamaha melangkah ke arah yang benar, kami bisa meningkat, ucap Rossi. Valentino Rossi mengaku perlu memperbaiki diri agar bisa bersaing pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Ia membukukan hasil terburuk sepanjang karir balapannya setelah hanya finish di urutan ke-15 pada musim lalu bersama tim Monster Energy Yamaha. Saya harus banyak memperbaiki diri. Kami harus bisa meningkatkan performa di beberapa area, misalnya kualifikasi, karena itu penting untuk saat ini, ucap Rossi. Rossi juga menegaskan ia harus mempersiapkan diri sejak balapan pertama, karena tahun depan akan menjadi tantangan yang sulit. Dengan Yamaha, akhir musim tidaklah mudah. Jadi tahun depan akan menjadi tantangan sulit dan kami harus tiba dalam keadaan siap pada balapan pertama, ucap Rossi. Valentino Rossi kembali berpartisipasi dalam ajang 12 Hours of Golf yang kali ini diselenggarakan di Bahrain. Ia turun bersama adik tirinya Luca Marini dan sang sahabatnya Uccio. Ketiganya membalap dengan bendera Monster VR46 Cash Racing dan mengendarai mobil Ferrari 400 XCX GT3. Dengan menggunakan Ferrari 400 XTX GT3, Rossi mampu finish keempat dalam sesi latihan bebas pertama. Di sesi latihan bebas pertama, Rossi bersama Ferrarinya berhasil melahap 71 lap dalam sesi yang digelar selama 3 jam. Selain Marini dan Uccio, sebenarnya Rossi duduk di belakang kemudi sepanjang latihan bebas pertama. Mereka juga akan bertanding pada hari Sabtu sebagai trio. Kebetulan Ferrari tersebut disiapkan oleh tim Cash Racing dari Ticino.
Namun kendaraan tersebut diberi nama Monster VR46 Castle, bukan sebaliknya. Tak hanya itu, Ferrari tersebut juga mengusung nomor start 46 milik Rossi. Manajer tim Pramac Racing Francisco Guidotti menegaskan pihaknya akan berupaya keras memberikan bimbingan kepada sang debutan Jorge Martin di MotoGP 2021, memberikan arahan lebih baik dalam menjaga mentalitas dan performa dalam kompetisi, namun membiarkan sang rider mencari limitnya sendiri. Jangan lupa para rider yang baru datang ke MotoGP tetap rider yang sudah terlatih dengan baik. Anda harus memberinya ruang dan dukungan. Merekalah yang harus mengeluarkan semua kartu. Tapi kontrak pertama dengan motor akan tetap penting, karena momen itu adalah momen penentu saat naik motor baru, ucap Guidotti. Usai resmi diumumkan berpisah dari Suzuki X-Star MotoGP dan melepas jabatannya sebagai manajer tim, David Brivio menuliskan pesan untuk kedua rider mudanya Joan Mir dan Alex Rins. Lewat kolom Instagram keduanya, Brivio pun memberikan pujian sekaligus nasihat berharga. Joan menjadi juara dunia bersama Suzuki. Kamu membuat impianku menjadi nyata. Kamu membuatku terkesan keren. Aku terkesan pada progres dan konsistenmu tahun lalu. Namun aku juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kamu belum menunjukkan potensimu yang sepenuhnya. Dan dengan lebih banyak pengalaman, kau akan makin kuat. Aku mengharapkan yang terbaik untukmu. Dan semoga beruntung. Saya harap kamu bisa mengulangnya lagi. Forza Suzuki, tulis Brivio. Brivio juga mengaku berterima kasih kepada Alex Rins yang secara fantastis meraih kemenangan besar usai berduel sengit dengan Marc Marquez sampai garis finish di sirkuit Silverstone. Terima kasih Alex Rins, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini, dan terima kasih karena telah membawa Suzuki kembali memenangi balapan usai musim-musim yang berat. Kau punya talenta dan kemampuan untuk membuat hasilmu di masa mendatang menjadi lebih baik. Semangat ya, ungkap Brivio. Manajer tim Pramac Racing Francisco Guidotti turut bahagia melihat David Brivio mendapatkan kesempatan emas pindah ke Formula One demi menjadi CEO Alpine F1 Team. Namun lewat GP1, Guidotti mengaku yakin Suzuki X-Star akan kesulitan menemukan manajer tim baru sekaliber Brivio. Ia yakin mencari pengganti Brivio tidaklah semudah menjentikan jari. Ia mengatakan Suzuki membutuhkan 2 orang untuk menggantikan Brivio. Saya rasa tawaran ini baru datang beberapa hari lalu, mungkin 10-15 hari terakhir. Namun saya tak yakin David ingin meninggalkan Suzuki dengan situasi yang buruk. Ia mungkin akan melakukan segalanya demi menemukan pengganti. Tapi mungkin 2 orang bakal dibutuhkan demi menggantikan seseorang seperti dia, ucap Guidotti. Jack Miller dan Pecco Bagnaia bisa menjadi kartu traf tim merah Ducati, sementara 50% pembalap Ducati adalah rookie. Paolo Ciabatti berujar bahwa Jack dan Pecco adalah 2 pembalap yang hebat. Manajer Ducati itu melihat hasil positif dari penampilan Bagnaia musim 2020, meskipun pembalap asal Italia itu hanya finish ke-16 di kejuaraan dunia, sementara rekan setimnya Miller masih bisa finish di urutan ke-7.
Pecco finish di urutan ke-7 dalam balapan pertama di GP Jerez. Di Jerez 2, ia sebenarnya hampir finish kedua jika ia tidak mengalami kerusakan mesin. Ia mengendarai Ducati dengan sangat baik. Kami yakin ia punya banyak bakat. Kami percaya ia bisa naik podium dan bahkan memenangkan balapan, ucap Chiabatti. Tetapi tak dapat diragukan lagi bahwa Jack Miller adalah kartu truf terbesar Ducati untuk tahun mendatang. Ia telah berjuang 2 kali finish di tempat kedua dalam 2 balapan terakhir. Jack mengakhiri musim dengan mengesankan. Sayangnya ia masih kehilangan kemenangan pertamanya di Ducati setelah 3 tahun. Tapi dengan dia dan Pecco, kami memiliki pembalap muda yang sangat termotivasi dan seimbang untuk tim pabrikan, ucap Chiabatti. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.